Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saya sudah diundang pada acara hari ini. Terima kasih kepada Mbak Uti, izin panggil Mbak Uti juga ya. Pak Dani dan para peserta sekalian, perkenalkan saya Silvana Evawani, saya dokter spesialis kedokteran jiwa dan senang sekali berkesempatan untuk membagi mengenai agar kita mengenal masalah kesehatan jiwa dan pengelolaan stres, karena itu dua hal yang berkaitan. Dan ini juga dalam semangat dalam tema semangat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Sebetulnya jatuhnya tanggal 10 Oktober kemarin gitu ya. Nah, tadi seperti yang disinggung oleh Mbak Uti gitu ya mengenai kesehatan. Saya biasanya selalu mengajak dari kita lihat nih, apa sih definisi sehat gitu ya. Definisi sehat itu ternyata adalah suatu kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Jadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan ya, dan dia merupakan satu kesatuan. Jadi kan ada perkataan bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental, karena betul dia tergabung di dalam 3 hal ini gitu ya. Jadi sehat tidak hanya bebas dari penyakit, tidak hanya bebas dari kecacatan, tapi meliputi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial gitu ya. Nah, pada skup yang lebih kecil lagi kita lihat apa sih jiwa yang sehat. Nah, WHO mendefinisikan jiwa yang sehat itu seperti apa. Nah, jiwa yang sehat itu bisa menyesuaikan diri secara konstruktif, memperoleh kepuasan dari jerih payah usahanya, relatif bebas dari ketegangan. Artinya ketika berhadapan dengan stres, bisa dia atasi gitu ya. Termasuk berhubungan sama orang lain, bisa saling tolong menolong, mendapat kepuasan dari tolong menolong gitu ya, mampu menerima kekecewaan, memanfaatkannya untuk jadi pembelajaran, memiliki rasa kasih sayang, dan pada akhirnya keseluruhan ini bisa untuk menjalankan peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi bisa bekerja dan bersosialisasi secara fungsional. Nah, coba kita tilik lagi nih, mungkin kita secara fisik sehat, pikiran kita sehat, tapi apakah kita berhubungan dengan orang lain bisa secara mutual, bisa secara sehat berkomunikasi? Karena kalau misalnya itu kurang, mungkin jiwa kita sedang tidak sehat. Jadi patokannya seperti itu. Nah, kita lihat lagi, kalau kita bicara jiwa, kita bicara komponen-komponen dari jiwa. Salah satunya adalah emosi atau perasaan. Nah, untuk bisa mengenali mana nih yang sedang sehat atau yang sedang tidak sehat. Kita tahu ada emosi yang normal atau emosi yang dasar. Nah, apa sih emosi atau perasaan itu? Nah, emosi atau perasaan itu adalah sesuatu yang dirasakan secara subjektif, artinya personal, unik dan variatif bagi individu itu. Itu komponennya adalah kita untuk mengetahui emosi itu kita lihat dari ekspresi wajah kita, dari suasana perasaan yang di dalam. Artinya kalau kita mau tahu emosi orang lain, kita perlu tanya gitu karena itu subjektif. Dan bisa juga dilihat dari perilaku gitu ya, atau dari somatik atau dari yang dirasakan oleh badan gitu. Nah, para ahli dari dulu mencoba mendefinisikan nih emosi itu pada awalnya tahun 1970, Paul Ekman itu mencoba mendefine basic emotion seperti kita lihat nih, biasanya kan kita lihat dari ekspresi wajah, ada anger, disgust, contempt, happiness, kita bisa melihatnya, merasa sedih, takut, atau terkejut seperti itu. Nah, ternyata emosi itu sendiri semakin ke sini semakin diketahui bahwa itu bervariasi atau bisa merupakan satu spektrum. Semakin ke sini kita semakin melihat nih, pertamanya dari emosi yang basicnya misalnya adalah sad. Ternyata kadang ketika kita merasa berkabung, merasa rapuh gitu ya, ternyata itu bagian juga dari emosi yang kesedihan. Artinya bisa sangat kompleks dan unik. Dan dengan kita mengetahui atau mengenali emosi kita sendiri, kita bisa memodifikasi atau menentukan bagaimana kita bisa berperilaku dan juga memutuskan sesuatu dengan lebih baik seperti itu. Nah, kapan nih? Nah,
kita kan selalu campaign-nya seperti ini, it's okay to be not okay. Karena itu tadi, baik emosi yang negatif seperti sedih, marah, takut, itu kan bagian dari emosi yang normal gitu. Jadi kalau kita merasakan hal-hal ini nih, merasa malu, upset, jealous, guilty, itu hal yang normal. Mungkin bagian dari budaya ya kita juga ya atau kebiasaan kita juga ketika kita merasakan emosi negatif kita refleks atau responnya cepet-cepet pengen mengenyahkan karena mungkin didikan kita dulu jangan nangis jangan marah udah nggak usah cemas gitu which is nggak mungkin karena emosi itu merespon dari hal-hal yang eksternal gitu ya contohnya di situasi ini nih di situasi pandemi nggak hampir tidak mungkin kita nggak merasa cemas. Deep inside kita ada satu kekhawatiran karena ada bahaya yang mengancam seperti itu. Nah, namun kita perlu lihat kapan nih menjadi tidak normal karena kalau udah mulai menjadi tidak normal emosi tersebut itu udah mulai masuk ranah gangguan atau masalah dari kesehatan jiwa gitu ya. Tadi komponen jiwa yang saya sebutkan pikiran, perasaan dan perilaku. Kalau hal-hal ini sudah mulai mempengaruhi, tadi ingat definisi jiwa yang sehat, mempengaruhi fungsi pekerjaan, hubungan interpersonal, dan sosial, berarti ini sudah mungkin sekali sudah masuk di ranah masalah kesehatan jiwa. Nah, bagaimana nih apanya kita melihat ukurannya? Ukurannya ini sangat personal gitu ya. Kadangkala tadi yang seperti disinggung oleh Mbak Uti, kadangkala kita tidak menyadari, kita sendiri tidak menyadari kalau kita sedang mengalami masalah kesehatan mental gitu ya. Tidak selalu menjadi gangguan. Mungkin seperti kalau saya selalu mengandaikan kayak misalnya kita lagi nggak enak badan, belum tentu itu adalah satu penyakit misalnya flu atau COVID, tapi mungkin masalahnya sedang mulai goyang gitu seperti itu. Patokannya adalah kalau itu sudah mulai mengintervensi hal-hal yang sehari-hari. Misalnya kita adalah ibu rumah tangga, ternyata ibu rumah tangga kan biasa ya kalau kita sehari-hari itu stres rasanya cepet marah. Tapi kalau misalnya dulu sampai mempengaruhi jadi marah-marah setiap hari, terus pekerjaan rumah nggak ada yang beres, artinya fungsi kita udah mulai terganggu. Artinya kita mesti aware nih, ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut gitu. Nah, terus kita lihat juga apa sih yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jiwa. Nah, masalah kesehatan jiwa sampai dengan gangguan ini adalah sesuatu yang unik karena tidak seperti gangguan fisik, kadang-kadang kita bisa tunjuk etiologinya. Misalnya, pandemi atau COVID-19 ini kita bisa tunjuk penyebabnya adalah satu, si virus. Misalnya, kalau penyakit typhoid, kita bisa tunjuk kumannya si Salmonella typhoid. Namun kalau masalah kesehatan jiwa dia multifaktor. Dia ada berperan faktor biologik, faktor sosial, dan faktor psychological. Seperti itu. Faktor biologik seperti apa? Ada gangguan jiwa tertentu yang memang akarnya adalah dari masalah biologik. Misalnya seperti gangguan yang disebabkan karena penyakit tertentu di otak seperti itu muncul gangguan jiwanya berupa gangguan perilaku gitu ya kemudian gangguan jiwa berat seperti skizofrenia seperti bipolar dia ada komponen biologiknya ada komponen genetiknya atau kerentanan genetiknya tapi juga ada peran juga komponen psychological dan sosialnya lingkungan dia seperti apa tekanan yang dia alami seperti apa gitu ya. Kemudian makin gangguan jiwa yang sifatnya lebih ke arah lebih let's say lebih sedang ke ringan seperti masalah depresi atau anxiety gitu ya. Jadi ada komponen-komponen psychological yang bisa berperan seperti itu. Nah, kita lihat kalau kita melihat masalah kesehatan jiwa ini juga kita melihatnya secara spektrum gitu ya. Dari yang sehat mental, mudah-mudahan kita saat ini semua sehat mental, nah sampai ke arah gangguan jiwa atau kita bisa bilang merupakan satu kondisi klinis gitu ya. Patokannya sederhana dari fungsinya. Saat kita mungkin kadang-kadang perasaan kita agak kurang enak, akan tetapi kita masih berfungsi dengan baik. Artinya komponen psychological kita
yaitu misalnya coping skill, kemampuan manajemen stres kita masih bisa nih mengkompensasi stres yang sedang dihadapi. Kemudian ada spektrumnya reacting gitu ya, misalnya ada distress atau stres harian, deadline misalnya, kemudian kebetulan kita agak handle-nya kurang oke, kelihatan nih hasilnya keluarnya mungkin agak susah tidur, agak tegang malam hari, itu masih kita sebut reacting. Namun kita masih bisa mengkompensasinya meskipun ada dampak yang sedikit lebih dalam ketika kita dalam keadaan yang cukup sehat gitu. Nah, ada kemudian yang sudah memasuki spektrumnya sudah mulai ada masalah seperti itu. Mulai kelihatan fungsi di pekerjaannya. Saya bisa contohkan yang sering nih banyak dibicarakan burnout dalam pekerjaan seperti itu. Itu udah mulai masuk tuh masalah kesehatan jiwa gitu ya, karena biasanya kalau misalnya burnout, performance kita di kerjaan bisa turun gitu, bisa bertahan beberapa hari kondisi tersebut. Nah, itu sudah mulai kelihatan adanya gangguan dari fungsi yang sudah mulai persisten. Nah, biasanya di tahap ini yang kita perlu perhatian lebih gitu ya, selain dari cara kita coping, cara kita manajemen, juga perlu dukungan dari yang lain. Nah, ketika kita masuk di sini, di area gangguan kesehatan jiwa, atau kita bilang kondisi klinis, ini yang biasanya sudah masuk adanya gangguan yang sudah cukup berat. Seperti itu. Jadi kita perlu sikapi juga nih, kalau misalnya kondisi-kondisi ini sudah menetap cukup lama, lebih dari 2 minggu rata-rata, atau sampai sebulan, mungkin kita sudah sampai di spektrum yang ini. Dan sesuai temanya HKJS tahun ini, kita perlu sadari bahwa setiap masing-masing dari kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Artinya, mungkin hari ini kita alhamdulillah sehat, kemudian besok mungkin kita agak mengalami reaksi terhadap distress gitu ya, yang dalam situasi pandemi seperti ini mungkin banget gitu ya. Mungkin besok kita akan merasa cukup khawatir seperti itu. Nah, jadi karena kondisi ini dan experience-nya berbeda-beda, makanya kita perlu aware. Kita aware dengan apa yang terjadi sama diri kita, dan kita perlu aware juga apa yang terjadi sama orang lain. Itu untuk modal awal bagaimana kita bisa mempromosikan kesehatan mental baik bagi diri kita dan orang lain. Kemudian kembali lagi ke faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa ini, faktor biological, sosial, dan psychological seperti itu. Nah, apa yang dari 3 komponen ini, apa sih yang bisa kita mungkin modifikasi, kita kendalikan secara biologik gitu ya? Bagaimana secara kasar gimana sih kita menjaga diri atau meminimalisir risiko kita mengalami masalah kesehatan jiwa. Secara biologik kita bisa kendalikan dengan kita jaga kesehatan tubuh seperti itu. Kita jauhi narkoba karena memang dari bukti-bukti klinis dari penelitian sudah menemukan bahwa kaitan penggunaan narkoba dengan gangguan jiwa di masa mendatang. Jadi sebagai dampak negatif seperti itu. Secara psikologi apa yang bisa kita lakukan? Kita belajar karena ini kan berarti keterampilan nih, kemampuan coping, kemampuan sosial kita, dan manajemen stres. Jadi ketika berhadapan dengan stres, kita tahu bagaimana mengelolanya gitu ya. Kemudian dari aspek sosial, nah ini juga skill yang bisa kita tingkatkan dan kita bisa pelajari. Misalnya bagaimana kita berkomunikasi empatik, membiasakan diri untuk bisa berempati dengan orang lain, kemudian melibatkan diri dengan lingkungan atau peer support yang bisa saling mendukung, mungkin seperti yang sekarang nih, yang sekarang diadakan gitu ya. Jadi memperkaya diri kita dengan peer support yang saling bisa mengerti mengenai masalah kesehatan jiwa ini. Nah, kemudian kita coba lihat nih gangguan jiwa yang paling sering. Nah, sedunia ternyata ini mohon maaf, ini datanya dari tahun 2017, ternyata gangguan yang cukup banyak adalah gangguan anxiety. Kemudian nomor 2-nya adalah depresi, baru kemudian terus yang ternyata tidak terlalu banyak adalah gangguan jiwa berat. Di proporsi seluruh dunia, gangguan jiwa berat skizofrenia
itu yang ditandai dengan halusinasi, pikiran yang tidak lazim gitu ya, itu hanya 1% dari seluruh populasi dunia. Yang paling banyak adalah anxiety disorder. Kemudian dalam situasi pandemik ini bisa hampir mencapai 86% prevalensinya kita mengalami masalah kesehatan jiwa, masalah kecemasan dalam situasi pandemik ini. Artinya apa kalau kita lihat dari data ini? Artinya masalah kesehatan jiwa ini tadi yang seperti sudah disinggung, ini adalah masalah yang lazim kita temui dan benar tadi disinggung di awal. Sayang sekalinya adalah, dan ini saya kutip juga dari laman WHO bahwa bahkan negara-negara hampir di negara seluruh dunia gitu ya hanya menjatahkan sekitar 2% dari anggarannya untuk masalah kesehatan. Padahal ini sangat berpengaruh, sama pentingnya dengan masalah kesehatan fisik. Jadi anggaran yang dia uh, jatahkan itu cuma sekitar 2% untuk masalah kesehatan jiwa, seperti itu. Sehingga kita lihat juga dari sekarang nih, situasi pandemi ini, ternyata tuh masalah kesehatan jiwa kan mulai mencuat. Ternyata itu juga disebutkan dari WHO, karena ini juga impact dari awal kita tidak memprioritaskan masalah kesehatan jiwa. Jadi ketika ada situasi pandemi ini, nomor 2-nya dampaknya adalah masalah kesehatan jiwa selain dari ekonomi dan sebagainya gitu. Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa pelajarilah hal-hal yang bisa bermanfaat nih untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Invest on your mental health, termasuk dari tema HKJS tahun ini. Kita belajar bagaimana kita bersosialisasi, coping gitu ya, parenting juga, manajemen stres, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kesehatan jiwa kita, ibaratnya kayak kita misalnya nge-gym, kita jadwalkan sepedaan, kita makan yang sehat, itu kan kita invest di dalam kesehatan jiwa, kesehatan fisik kita. Nah, kalau kita belajar yang kayak gini nih, kita sharing session seperti ini, itu kan kita juga mulai investasi nih, memperkaya ilmu kita, skill kita gitu untuk diterapkan sehari-hari, sehingga harapannya ketika terjadi stres, kita punya kemampuan untuk mengelola stres tersebut. Nah, kemudian ini kita bahas sedikit mengenai yang cukup populer atau cukup banyak beberapa, kayak kalau misalnya beberapa kali saya seminar nih suka ada yang nanya tentang bipolar, depresi, bedanya seperti apa gitu ya, karena sudah karena tadi kalau kita lihat dari sini kan angkanya cukup tinggi nih yang anxiety, depression, kemudian yang bipolar gitu ya. Nah, kalau misalnya tentang bipolar itu sendiri, biasanya gini, yang sering ditanyakan adalah bedanya apa sih bipolar dengan mood swing yang biasa gitu ya. Karena pada remaja ada juga tuh kondisi-kondisi menjelang dewasa gitu, kondisi yang memang mood swing-nya cukup masih dalam tahap fisiologis, tapi ada gitu. Nah, bipolar sendiri itu, kalau biasa kita bicara gangguan jiwa, biasanya ada patokan waktu. Nah, kalau bipolar ini kan ada swing dari episode manik, di mana kita biasanya lebih energetik, lebih sangat percaya diri, talkative gitu ya, impulsif gitu. Biasanya dia terjadi dalam kurun waktu tertentu. Minimal kita lihat sekitar, kalau ekstrim banget peningkatannya, minimal itu kita lihat sekitar 1 minggu gitu ya. Kemudian ada osilasi atau ada pertukaran gitu dengan kondisi depresi. Biasanya yang depresi ini, nah membedakan emosi kita sedih dengan suatu kondisi depresi, biasa kita cari patokan. Kalau emosi sedih ini berlangsung terus-terusan sampai 2 minggu, sampai mempengaruhi aspek dari pekerjaan dan lain-lain, bukan suatu reaksi misalnya. Mungkin banyak yang suka bilang, aduh gue depres nih karena kerjaan gak beres. Itu mungkin masih respon normal. Tapi kalau sampai udah lama, sampai kehilangan minat, sampai kehilangan energi, kemudian rasa rendah diri atau rasa harga diri yang rendah gitu ya, atau berpengaruh kepada sulit tidur, sulit makan, dan ada muncul pikiran-pikiran ke arah kematian, mungkin itu sudah berada di dalam episode depresi. Biasanya kondisi bipolar ini seringkali nih
depresinya nih berulang gitu ya. Kalau dicoba, saya biasanya kalau misalnya ke pasien-pasien yang datang gitu, saya minta coba ingat, dia udah beberapa kali tuh mengalami episode depresi. Karena biasa dia mengingat sebulan ini, kayaknya bulan Januari ya, deh kayaknya sebulan saya nggak enak, terus bulan Januari kayak gitu terus ada juga saat cuma kadang 4 hari. Nah ini yang sering terlewat nih, 4 hari doang rasanya kayaknya energinya meningkat, semuanya serba baik-baik saja gitu. Nah kondisi bipolar ini dia prevalensinya lebih sedikit dari gangguan jiwa berat dari anxiety, dan agak susah atau nggak mudah kita cepat memutuskan untuk oh ini orang bipolar, seperti itu, perlu penilaian. Akan tetapi ketika sudah mulai ada gangguan dalam fungsi sehari-hari gitu ya, memang biasanya tetap kita mulai nih penanganan untuk dari terapinya, obat-obatan dan psikoterapinya, seperti itu. Membedakan dari mood swing yang biasa yang mungkin juga dialami oleh para remaja, biasanya mood swing-nya itu kalau mood swing itu lebih ke harian gitu ya. Kalau bipolar ini kan depresinya misalnya waktunya lebih panjang berganti dengan mania. Kalau mood swing itu biasa bisa harian, dalam sehari itu bisa kayaknya agak apa ya, naik turun moodnya, dan kadang-kadang lebih ada pencetus gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu berhati-hati sebelum kita mengatakan bahwa oh ini bipolar atau bukan gitu ya. Nah, terus salah satu investasi yang baik juga untuk masalah kesehatan mental selain kita mengedukasi diri kita tentang masalah jenis-jenis misalnya gangguan kesehatan jiwa gitu ya. Kita juga salah satunya belajar skill parenting ini yang juga merupakan modal nih, karena investasi masalah kesehatan jiwa ini, investasi untuk kesehatan jiwa ini tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita. Karena mungkin nih kalau ibu-ibu punya tanggung jawab atau punya peran untuk membesarkan anak, membesarkan satu generasi lagi yang sehat mental, yang bisa beradaptasi dengan baik gitu ya. Nah, ini kita kenal 4 cara secara garis besar, 4 parenting style gitu ya. Ini kita lihat dari sumbu yang ini responsiveness atau tektoknya nih ke anak, atau ke yang apa namanya, kehangatannya hubungan dengan anak, sama bagaimana kontrolnya terhadap anak. Nah, kita lihat yang ini yang tipe yang permisif gitu ya. Biasanya yang tipe permisif ini yang orang tuanya kadang-kadang kebiasaannya adalah menghindari konfrontasi, tidak terlalu direktif gitu ya. Lebih banyak membiarkan anak gitu ya. Ibaratnya kayak lebih ngalah gitu ya. Ibaratnya kayak you're the boss gitu. Ini yang kurang sehat juga biasanya, anak tuh jadinya bisa kurang punya boundaries, kurang punya kedisiplinan, seperti itu. Nah, terus ada juga yang sebaliknya, yang lebih otoriter gitu, yang ketika ada suatu isu, misalnya ada peraturan, peraturannya jelas, akan tetapi tidak memberi ruang diskusi untuk anak gitu, because I said so. Ma kenapa sih gini? Enggak, karena mama bilang kayak gitu. Itu juga bisa berdampak kita anaknya lebih distance nih emosinya, karena anak tidak diberikan ruang untuk mengutarakan emosi, untuk berargumen, seperti itu. Biasanya kebanyakan sih adalah yang sering saya temui adalah misalnya yang orang tua yang punya latar belakangnya pendidikannya dari angkatan dan sebagainya, biasanya cenderung menerapkan yang seperti ini gitu. Ini juga kurang dalam menghasilkan outcome-nya. Dalam menghasilkan outcome-nya jadinya lebih ke emotional distance. Nah, ada juga yang ini yang sama sekali tidak terlibat, lebih mengabaikan anak. Ini yang udah masuk yang neglectful, seperti itu, mungkin pada kondisi-kondisi yang orang tuanya tidak capable, kemudian mungkin terkait juga faktor sosioekonomi. Ini yang rentan sekali untuk
anak-anaknya nanti mengalami masalah kesehatan jiwa. Salah satu faktor dari masalah kesehatan jiwa, penyebab dari masalah kesehatan jiwa adalah pola parenting yang neglectful. Nah, yang cukup baik, yang cukup adaptif adalah yang autoritatif gitu ya. Dia adalah gabungan dari respons yang cukup responsif, artinya dia tidak terlalu permisif dan cukup otoriternya secara cukup gitu. Jadi menerapkan peraturan jelas, tapi memberi ruang untuk diskusi. Kemudian resiprokal, ketika anak misalnya tidak bisa mengikuti peraturan, membuat kesalahan gitu ya, tidak serta-merta langsung menyalahkan, tapi memberi ruang untuk mengevaluasi, memberi ruang untuk memvalidasi gitu ya. Jadi kalau anaknya nangis, kita nggak serta-merta langsung bilang jangan nangis, stop. Cuma yang lebih kayak resiprokal, jadi lebih kenapa dia nangis, oh ya kamu ngerasa nggak enak ya gitu, jadi lebih soothing. Jadi akhirnya kita harapkan anak-anak kita akan tumbuh jadi yang lebih bertanggung jawab, mengenali diri sendiri dan open minded gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa kita diskusikan lagi. Nah, ini juga dengan mempelajari hal ini adalah salah satu investasi nih untuk masalah untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, kembali lagi, jadi apa itu stres? Nah, stres ini kan salah satu yang menjadi faktor pemicu adanya masalah kesehatan jiwa gitu ya. Kita mungkin udah tahu bahwa kalau stres secara definisi kan adalah tekanan, artinya tekanan terhadap sistem dari kesehatan kita. Kita kenali bahwa stres ini ada dua, eustress dan distress. Kalau eustress itu jadi tidak semua stres nih kita asosiasikan sebagai stres yang buruk. Eustress ini bisa aja sesuatu yang memotivasi kita, membuat kita lebih fokus gitu ya, membuat kita lebih excited. Misalnya kita lagi mengerjakan suatu acara gitu ya, ada satu tenggat, kita memang akan merasakan tekanan, oh kita harus menyelesaikan ini dengan baik. Akan tetapi ada satu excitement untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, sedangkan bad stress atau distress ini biasanya umumnya membuat respon kita jadi lebih cemas. Dan ini overwhelming, rasanya nggak nyaman kita berhadapan dengan tekanan ini. Dan biasanya dengan berhadapan sama stres ini, kalau ini udah berubah menjadi distress, stres yang tidak baik, ini biasanya menurunkan performance kita di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, dampak stres pada tubuh, nah karena pada dasarnya nih jiwa dan badan ini saling berhubungan, kita lihat ketika ada satu stres atau major event yang dipersepsikan otak ini sebagai stres, itu akan dipersepsikan sebagai ancaman oleh otak. Nah, kemudian otak akan mengkodekan nih bagaimana meresponnya, termasuk dia akan mengkode ke seluruh organ tubuh gitu. Dia akan mengkode sebagai apakah dalam ancaman ini kita akan fight atau flight gitu ya. Pertama sekali muncul adalah behavioral response-nya. Bisa behavioral response-nya kita mungkin karena kita belum bisa mengelolanya, kadang-kadang ada yang mengalihkannya dengan melakukan misalnya emotional eating, kemudian smoking, drinking, dan sebagainya gitu. Nah, ada juga physiological response seperti itu. Biasanya kalau misalnya orang dalam keadaan stres itu tekanan darah bisa meningkat, ketegangan gitu ya, itu karena dikodekan oleh si otak tersebut gitu. Dan kalau misalnya stres ini nggak dikelola dengan baik gitu ya, kita tidak cepat beradaptasi. Nah, kondisi ini akan berlangsung respon fisiologisnya akan berlangsung terus. Akibatnya yang tadinya tekanan darahnya mungkin naik sesaat, kemudian gula darahnya naik gitu ya. Karena keadaan stresnya terus-menerus, dia akan jadi stress out. Dan ujung-ujungnya bisa berdampak ke penyakit-penyakit metabolik. Kita tahu misalnya penyakit kardiovaskuler, salah satu faktor risikonya adalah stres yang berkepanjangan. Mungkin kita juga kenali nih, kadang-kadang kita
Ada orang yang dalam keadaan stres gitu ya, sakit mahnya kambuh, lama-lama berulang, seperti itu berkaitan karena antara otak dengan seluruh anggota badan, seluruh organ tubuh itu dia akan saling merespon ketika terjadi stres gitu. Nah, kalau misalnya respon perilakunya sudah diperbaiki, dilakukan adaptasi, dia akan kembali nih, maksudnya perubahan-perubahan pada kardiovaskular, metabolik, sistem imun itu akan kembali pada keadaan yang alostasis. Alostasis ini adalah keadaan yang benar-benar fisiologis. Jadi kita dalam keadaan yang stabil. Makanya inilah pentingnya kita belajar beberapa skill mengelola stres tersebut. Kemudian kan kita juga dengarkan nih selama masa pandemik ini bahwa emotional state sangat berpengaruh pada sistem imun. Betul, emotional state, happiness itu sendiri memang membooster sistem imun. Nah, jadi perlu juga kita perhatikan nih emotional state kita dari hari ke hari. Nah, jadi bagaimana nih manajemen stres caranya? Tadi, pertama sekali kita ketika mengalami stres, kita tidak memikirkannya sebagai atau kita coba mindset-nya kita ubah bahwa ini ancaman, ini adalah sesuatu yang negatif. Mungkin sedapat mungkin kita coba pikirkan bahwa ini sebagai challenge. Artinya kalau kita tahu perumpamaan gitu ya, bahwa bukan perumpamaan sih, ada yang bilang bahwa hidup ini kan serangkaian masalah, artinya dari satu masalah ke masalah lain kita selesaikan. Ini adalah challenge-nya gitu. Jadi fokus pada problem solving, dan kita tidak mengeradikasi, we are not fighting stress, kita tidak berusaha menghilangkan gimana biar nggak cemas, gimana biar nggak stres, which is nggak mungkin, karena itu respon natural, that's how your body reacts ketika ada hari ini misalnya kita dikabarin jam segini ini ya tolong kerjaan ini diselesaikan. Respon kita secara otomatis kita akan merasa khawatir. Kemudian kita fokus, fokus pada problem solving-nya, bukan fokus pada gimana nih biar nggak cemas. Aneh kalau kita nggak cemas kalau ada ancaman. Aneh kalau kita nggak takut kalau nggak ada sesuatu yang mengancam. Aneh kalau ada hal yang membuat kita sedih, kita nggak nangis gitu. Jadi kita tidak berusaha menghilangkan emosi-emosi negatif tersebut. Nah, first thing first adalah kita harus kenali apa yang terjadi dalam diri kita. Ini meningkatkan kemampuan kita beradaptasi gitu ya. Kenali pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, ini yang perlu kita latih dari hari ke hari karena tadi sudah saya singgung, kultur kita tuh nggak mengajarkan kita untuk mengenali emosi gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau ditanya gimana perasaannya hari ini, kita masih mikirnya 2-3 detik mikir apa ya rasanya gitu ya. Coba pelajari apa yang perasaan yang timbul nih. Marah, sedih, khawatir. Jadi ketika ada suatu situasi kita kenali, oh marah, sedih, khawatir, apa aja namanya. Mungkin ada yang bilang bingung gitu. Oke, fine, bingung. Mungkin itu termasuk spektrum yang emosi yang negatif gitu. Setelah kita tahu apa yang dirasakan, kita terima dan mengafirmasi. Artinya nggak apa-apa kalau kita merasakan hal itu gitu. Biasanya saya dalam mempelajari keterampilan ini, biasanya saya ajarkan gini, setelah kita duduk dan merasakan perasaan kita, boleh jadi kita bilang ke diri kita, oh saat ini saya merasa khawatir, dan ini sesaat gitu ya, mungkin saya bisa merasa lebih baik sesudah ini gitu. Jadi dua hal yang awal adalah menyadari dan mengakui dan menerima perasaan tersebut gitu ya. Sebaiknya dihindari dengan mengatakan jangan sedih deh, jangan stres, nggak usah dipikirin. Itu yang biasanya saya coba ubah mindsetnya, karena semakin kita minta otak kita jangan berpikir, jangan stres, otak kita kan biasanya melakukan yang sebaliknya, karena manusia itu nggak mungkin nggak berpikir, manusia itu nggak mungkin nggak merasakan sesuatu. Itu termasuk spektrum emosi yang negatif gitu. Dan apa yang bisa dilakukan? Mengelola perasaan tersebut gitu. Setelah kita tahu, kita namai dan kita sadari, kemudian kita embrace that emotion gitu ya. Kita tahu bagaimana mengelolanya. Coba cari tahu. Tadi tuh gue ngerasa agak-agak nggak enak tuh, dicetuskan apa ya? Oh iya tadi gue lihat tuh mainan anak-anak berantakan, terus tadi kayaknya gue jadi nih anak-anak
nyebelin banget sih, nggak ada yang mau bantuin. Akhirnya jadi ngerasa kesel. Situasi apa, pikiran apa? Karena tadi saling berhubungan, pikiran, perasaan, dan respon perilaku. Dan tadi saya titik beratkan, kita nggak buru-buru menghilangkan perasaan tersebut. Kenapa? Karena insya Allah dalam keadaan yang normal, perasaan itu saya sering sekali andaikan seperti gelombang air laut. Nggak selamanya air laut itu akan pasang, nggak selamanya kita akan marah. Insya Allah akan surut ketika kita dalam keadaan mental state kita normal. Artinya percuma kalau kita berusaha melawan pasang air laut, biasanya yang bisa kita lakukan adalah surfing gitu. Jadi kita nggak ngelawan tuh gelombang air laut tersebut, tapi kita surfing, kita kelola perasaan itu gitu. Dan kemudian mengelola, udah tahu perasaannya, udah kita respon, oh kita analisa nih apa yang menyebabkannya, kita kelola perilaku kita, responnya. Misalnya, oh lagi ngerasa nggak enak, kita ceritakan pada orang terdekat gitu ya. Atau saat itu misalnya lagi khawatir banget, lagi marah banget, belum bisa dialihkan. Mungkin dialihkan dengan bayangkan pengalaman-pengalaman yang indah gitu ya. Atau kalau memang kita udah lebih terampil lagi, biasanya kita langsung alihkan fokus kita ke problem solving. Jadi kayak tadinya, aduh nih gimana nih deadline, kita mikirnya di sini, terus kita langsung alihkan, oke, saya ambil kertas, saya tulis nih apa yang bisa saya selesaikan. Saya bikin rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi lampu sorot kita yang tadinya menyorot kecemasan, kita alihkan ke menyorot ke problem solving, apa yang sedang, realita yang sedang berlangsung gitu. Dan kita sendiri juga sebaiknya nggak menghakimi diri kalau misalnya kita merasakan satu emosi negatif. Kenapa? Soalnya ini berhubungan juga dengan tadi disampaikan juga nih sama Mbak Uti gitu. Kadang kita sendiri juga merasa nggak enak, kita juga menjudge bahwa nggak boleh tuh kita ngerasa nggak enak. Akhirnya kita hesitate untuk menceritakan, untuk mencari tahu ini perasaan ini udah mulai perlu diatasi atau enggak gitu. Jadi jatuhnya adalah dalam skup yang lebih luas, kalau kita cenderung menghakimi, kita juga bisa menstigma diri kita sendiri bahwa kalau ada masalah kesehatan jiwa atau kesehatan jiwa kita turun, itu sesuatu yang nggak bagus. Itu juga jadi ujung-ujungnya kita jadi menstigma diri kita sendiri. Seperti itu. Menjaga kesehatan mental yang pertama, kita perlu berbicara, karena itu tadi, kita nggak tahu internal seseorang tanpa kita dengarkan langsung. Kita boleh lihat dari ekspresi wajah, tapi itu kan juga bisa aja bias gitu ya. Ada orang yang emang mukanya lempeng aja gitu. Kita kan nggak tahu kalau kita nggak tanya gitu ya. Pertama berbicara gitu, bagaimana coba kita bisa membicarakan apa yang kita rasakan seperti itu. Bisa mulai dari hal-hal kecil. Kita juga sekitar kita lihat kalau ada orang yang kelihatannya hari ini perilakunya agak beda, mulai aja dari apa kabar, gimana nih, terutama dalam situasi pandemi ini ya, saya pikir kita bisa mulai lebih aware, checking orang-orang di sekitar kita gitu. Dan kita sendiri juga mulai dengan membicarakan apa yang kita butuhkan. Biasanya saya bikin ajarkan formulanya gini, I feel, saya merasa seperti ini, terus I hope, saya berharap seperti ini, gitu. Biasanya formulanya seperti itu. Dan be open, gitu ya. Jadi, karena ini orang-orang udah mulai aware dengan kesehatan mental, kita nggak apa-apa kita coba untuk lebih open, gitu ya. Namanya keterampilan, awalnya memang sulit gitu ya untuk dipraktekkan. Akan tetapi kan makin diasah, insya Allah keterampilannya makin baik nih untuk membicarakan masalah kesehatan mental. Dan alhamdulillah kan kita memang punya secara natural, kan memang kita punya kemampuan untuk berbicara. Jadi mudah-mudahan bisa lebih mudah nih untuk membicarakan tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan gitu. Nah, kemampuan lain adalah yang penting juga mendengarkan secara empatik gitu ya. Mendengarkan secara empatik ini sebenarnya ini dibilang adalah kemampuan komunikasi yang lebih advance sedikit gitu ya, karena kita di sini mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas percakapan. Jadi kita mendengarkan untuk mencoba memahami bagaimana berada di situasi orang tersebut gitu ya. Dan tipsnya adalah ketika terlibat dalam pembicaraan itu,
pembicaraannya ini bukan bukan tentang diri kita. Fokus kita adalah pembicaraan ini tentang orang yang sedang kita dengarkan. Kita berusaha memahami, kita mendengarkan untuk berusaha untuk memahami orang ini, bukan untuk membalas gitu ya. Dan jadi fokusnya pada si pembicara menjadi pendengar aktif. Pendengar aktif artinya selain kita sesuaikan bahasa tubuh, kita angguk-angguk gitu ya, kita paraphrase juga, misalnya kita orang tersebut menceritakan ini situasinya lagi nggak enak banget di rumah dan segala macam, kita bisa paraphrase dengan, oh iya ya, kayaknya di rumah lagi nggak nyaman ya rasanya. Ini penting, jadinya orang itu merasa resonance dengan kita, orang itu merasa kita dipahami gitu. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, apa yang lagi dirasain, kalau hal itu terjadi, kira-kira dampaknya apa yang kamu rasain gitu ya. Dan dalam pembicaraan itu kita nggak wajib memberikan nasihat, kritik, atau umpan balik gitu. Ini saya sering baca juga ini di sosial media, ada yang istilahnya toxic positivity, mungkin kita pernah baca juga ya, misalnya kalimat-kalimat kayak, gitu aja, ngapain sih dipusingin misalnya, atau nggak apa-apa semangat bisa kok gitu, enggak, hal itu nggak wajib di dalam pembicaraan. Kita cukup mendengarkan, it's fine gitu, kita nggak harus ngasih solusi. Karena kita bukan terapisnya dari orang itu, tapi mendengarkan sendiri sebetulnya adalah bentuk dari, soothing, bentuk kita membantu orang ini untuk preserve dari, kondisi mentalnya, seperti itu. Terus kalau misalnya ada silence gitu ya, bisa kita nggak perlu cari topik, bisa kita cukup, karena empati itu sendiri kan tidak hanya dari kata-kata, tapi dipancarkan dari wajah, dari mata. Jadi kalau misalnya ada silence, bisa kita gunakan sebagai advantage dengan bahasa tubuh yang untuk menenangkan si yang kita dengarkan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sesuai tema HKJS juga akses pada dukungan layanan kesehatan mental. Gitu. Mungkin secara global tentang informasi-informasi kesehatan mental kita bisa lihat dari infografik yang terpercaya. Kemudian kalau misalnya untuk masalah yang lebih perlu penanganan profesional, kita insya Allah udah tahu aksesnya ke psikolog atau ke psikiater. Nah, pada skop yang lebih kecil, saya menerjemahkan Great Mental Health for All ini juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi peer support bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi sahabat kita, gitu. Dengan apa tadi? Menerapkan kemampuan kita untuk mendengarkan dan berbicara gitu. Dan ini saya coba lihat dari ulasan terakhir dalam situasi pandemi ini. Jadilah battle buddy bagi sahabat dan keluarga kita. Nah, kita ingat lagi bahwa dalam situasi pandemi ini kan hampir 80% kita populasi mengalami masalah kesehatan jiwa gitu ya, bisa dalam bentuk kecemasan yang sabel banget, yang sedikit-sedikit, bisa dalam bentuk kecemasan yang mulai berlebihan gitu ya. Nah, ini momentum yang pas juga nih untuk kita masing-masing selalu mengecek atau memberikan waktu untuk kita ngecek masing-masing, entah sahabat kita, keluarga kita, mengenai situasi atau state dari kesehatan mentalnya saat itu. Bisa misalnya 10 menit kita komunikasi, kita tanyakan, apa sih sekarang yang lagi berat banget buat kamu, apa yang bikin khawatir, gimana sehari-hari di rumah, ada masalah atau enggak, gimana istirahatnya gitu. Alokasikan aja 10 menit misalnya kalau misalnya untuk orang-orang, misalnya kita ke pasangan, kita ke anak, kayak gitu. Jadi kita menjadi battle buddy dalam situasi yang pandemi ini, dan ini juga bisa kita terapkan untuk sehari-hari kita silaturahmi, tetap social connectedness dengan orang-orang di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan kesehatan mental kita tetap berinvestasi dalam kesehatan mental kita. Mungkin terdengar susah gitu ya, karena balik lagi background kita membicarakan masalah kesehatan mental ini agak
apa ya, agak terbatas gitu ya. Akan tetapi saya selalu bilang begini, di dunia ini yang pasti memang tidak ada yang pasti gitu ya, kecuali perubahan itu sendiri. Artinya perubahan bisa kita upayakan, bisa kita coba. Jadi kalau yang sekarang kita ngerasa manajemen stres kita kurang oke, mungkin coping skill kita kurang oke, kita bisa coba untuk melakukan perubahan dan itu mungkin bisa sangat terjadi untuk kesehatan mental yang lebih baik. Oke, akhir kata terima kasih, salam sehat mental, terima kasih sudah diberikan kesempatan dan monggo untuk berdiskusi. Ini adalah email, Twitter, dan sedikit apa namanya promosi mengenai kopi gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada yang suka kopi nanti kita bisa ngobrol sambil ngopi-ngopi sedikit. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator Mbak Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.